Baik, perkenalkan kembali nama saya Delina Dina Zahra Rusdi dengan NPM 23061575551 dari kelas Kimia Organik 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari trigger question pada modul 3. Langsung saja, untuk pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan polimerisasi pertumbuhan rantai? Apa bedanya dengan pertumbuhan tahap-tahap? Baik, sebenarnya ini sudah dibahas pada modul sebelumnya, itu pada modul 2. Dari aspek pertama, kita membelahnya, perbedaannya adalah di mekanisme utama, di mana untuk pertumbuhan rantai atau chain growth, monomernya aktif dan menambahkan satu persatu ke ujung rantai yang tumbuh. Sedangkan untuk pertumbuhan tahap atau step growth, monomernya atau oligomernya bereaksi satu sama lain pada setiap langkah. Untuk perbedaannya kecepatan konversinya sendiri untuk pertumbuhan rantai cenderung lebih cepat, rantainya panjang dan terbentuk segera setelah proses inisiasi. Sedangkan untuk step growth, kecepatan konversinya cenderung lebih lambat, yaitu awalnya terbentuk oligomer pendek, baru menyatu jadi makromolekul. Selanjutnya untuk penggunaan katalis atau inisiator. Untuk chain growth atau pertumbuhan rantai, proses polimerisasinya memerlukan inisiator seperti inisiator radikal, kation, dan juga anion. Sedangkan untuk step growth atau pertumbuhan tahap, proses polimerisasinya biasanya kondensasi atau reaksi polimerisasinya tidak memerlukan inisiasi khusus. Lalu untuk contoh polimernya yang dihasilkan dari chain growth itu biasanya PE, PP, PC, PVC, PS, dan polimetil metakrilat. Sedangkan untuk pertumbuhan tahap-tahap biasanya hasil produksinya yaitu polyester, polyamida, fenol, formaldehida, dan resol novolak. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan inisiator? Jadi inisiator sendiri adalah senyawa atau zat yang memulai reaksi polimerisasi dengan membentuk spesies reaktif, yaitu radikal, kation, atau anion dari monomer. Setelah inisiasi, spesies reaktif inilah yang menangkap monomer pertama dan berjalan bagi pertumbuhan rantai polimer selanjutnya. Lalu, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan tahap inisiasi, propagasi, dan terminasi dalam proses polimerisasi radikal bebas. Jadi yang pertama adalah proses inisiasi, yaitu pemecahan inisiator, atau yang pertama, seperti telah kita ketahui sebelumnya adalah zat atau senyawa yang diperlukan untuk memulai reaksi polimerisasinya. Pemecahan inisiator itu biasanya dilakukan secara termal atau fotolisis dan menghasilkan radikal bebas. Bisa kita lihat contohnya pada proses ini, uh, inisiator yang digunakan adalah benzoyl peroxide, lalu dipecah menggunakan termal atau fotolisis dan menghasilkan 2pH COO, lalu dipecah lagi menjadi 2pH plus 2CO2. Untuk inisiator radikal fosforil atau AIBN, dia bekerja dengan cara melepaskan N2 dan membentuk radikal isobutyronitril. Sedangkan yang terakhir, radikal ini menyerang ikatan rangkap C double bond C monomer dan membentuk radikal rantai baru. Yang kedua untuk proses propagasi, di mana radikal ujung rantai mereaksikan monomer satu per satu. Jadi radikal yang terbentuk itu mereaksikan monomer yang ada yang akan digunakan untuk membentuk polimer satu per satu. Contohnya ini radikalnya bereaksi dengan monomernya yaitu CH2 double bond CHX, lalu menghasilkan R dengan bond CH2 dengan bond CHX. Lalu rantai berburu monomer lagi dan lagi hingga terus-menerus seperti itu berulang prosesnya, repeated process, sampai menjadi rantai polimer yang panjang. Lalu ada proses terminasi, yaitu ketika dua radikal rantai saling bergabung atau berkombinasi atau saling mentransfer atom H. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana cara kerja inisiator seperti benzoyl peroxide atau AIBN dan mengapa inisiator tersebut penting untuk digunakan? Yang pertama adalah inisiator benzoyl peroxide.
Di mana cara kerjanya itu dipecah dengan termal, dia memecah ikatan OO lalu menghasilkan radikal fenyl karbonilo oksil atau PHCOO, lalu uh, berdekarboksilasi dan menghasilkan radikal penin atau PH zat ini. Lalu yang kedua ada inisiator AIBN yang bekerja dengan cara dipecah dengan pemanasan, lalu dia akan memecah ikatan N double bond N, melepaskan N2, lalu menghasilkan dua radikal isobutyronitril. Lalu mengapa sih inisiator ini penting digunakan untuk proses polimerisasi? Yang pertama untuk mengontrol laju pembentukan radikal, mengatur kecepatan polimerisasi. Yang kedua untuk distribusi berat molekul. Konsentrasi inisiator memengaruhi jumlah rantai yang tumbuh dan panjang rata-rata lebih banyak inisiator. Atau hasilnya jadi DP-nya rendah. Lalu yang keempat, bandingkan polimerisasi radikal, kationik, dan anionik dari sisi inisiator dan stabilitas rantai. Untuk polimerisasi radikal bebas, inisiator yang digunakan adalah peroksida. Untuk polimerisasi kationik, inisiator yang digunakan adalah asam kuat, sedangkan untuk anionik, inisiator yang digunakan adalah basa kuat. Untuk mekanismenya, pada polimerisasi radikal bebas, radikal menyerang C double bond C, sedangkan pada proses polimerisasi kationik, karbokation menyerang monomer, sedangkan pada proses polimerisasi anionik, karboanion menyerang monomer. Lalu untuk sensitivitasnya, proses polimerisasi radikal bebas ini lebih toleran terhadap pengotor. Sedangkan untuk proses polimerisasi kationik, dia sangat sensitif terhadap nukleofil dan juga air. Dan untuk proses polimerisasi anionik, dia sangat sensitif terhadap proton dan CO2. Untuk distribusi molecular weight-nya, untuk apabila polimernya dibentuk dengan polimerisasi radikal, lebar PDI-nya itu ada di sekitar range 1,1 sampai 2,0 yang artinya dia panjang dan beratnya itu berbeda-beda untuk setiap rantainya. Kalau untuk kationik, distribusi MW-nya bisa sempit atau bisa lebih rendah daripada 1 jika kontrolnya baik. Dan untuk anionit, dia bisa lebih rendah daripada 1 juga, yang artinya distribusi MO-nya bisa sempit, tapi umumnya butuh kondisi dalam prosesnya dia lebih membutuhkan kondisi kering yang lebih ketat. Lalu untuk proses polimerisasi radikal bebas, monomer khasnya itu stiren, vinil, dan vinyldiena. Lalu untuk kationik, biasanya monomer khasnya itu isobutilena, dibutilena, dan oksietilen. Sedangkan untuk anionik, monomer khasnya itu stirena terproteksi, metil metakrilat, dan isoprena terproteksi. Selanjutnya, apa itu living polymerization dan mengapa metode ini memungkinkan kontrol struktur yang lebih baik? Jadi, living polymerization ini adalah polimerisasi di mana terminasi dan transfer rantai diminimalkan sehingga rantai dapat tumbuh terus-menerus selama monomernya masih ada. Lalu, mengapa metode ini memungkinkan kontrol struktur yang lebih baik? Karena keunggulan kontrol PDI karena dilakukan living polymerization ini, hasilnya saat jadi polimer PDI ini nanti akan sangat rendah mendekati 1, yang artinya rantainya seragam secara berat dan panjangnya. Bentuk secara arsitekturnya juga akan lebih terkendali apakah dia blok, bintang, atau grafit, dan akan bentuknya seragam. Lalu selanjutnya ada jelaskan bagaimana PE, terutama LDPE disintesis melalui radikal bebas. Untuk proses pembentukan PE melalui proses polimerisasi radikal bebas, yaitu yang pertama, kita membentuk radikal inisiatornya tadi, yaitu benzoyl peroxide BPO atau EIBN dipanaskan sehingga mereka bisa terpecah menjadi ikatan OO untuk BPO atau N dengan bond N untuk EIBN. Sehingga setelah mereka terpecah akan menghasilkan dua radikal bebas yang akan digunakan menjadi inisiator. Yang selanjutnya ada proses inisiasi, di mana radikal bebas yang telah terbentuk sebelumnya akan menyerang ikatan rangkap C double bond C monomer etilena
dan membentuk radikal ujung rantai, yaitu CH2CH2. Yang ketiga ada proses propagasi di mana radikal ujung rantai menambahkan monomer etilena satu persatu. Kan tadi sudah terbentuk radikal ujung rantainya, maka dia akan terhubung dengan monomernya satu persatu, yaitu seperti ini. Ini radikal ujung rantainya dengan monomer CH2CH2, maka dia akan bertambah panjang dan mengulang prosesnya terus-menerus sehingga membentuk polimer yang lebih panjang lagi. Lalu yang terakhir adalah pembentukan cabang atau branching. Pada tekanan dan suhu tinggi, radikal ujung rantai kadang menyerang ikatan CH dalam rantai polimer lain, memindahkan radikal ke tengah rantai baru tumbuh dari titik itu, lalu membentuk cabang. Lalu, bagaimana PP disintesis dengan bantuan katalis Ziegler-Natta dan apa keunggulannya? Yang pertama, yaitu kita menyiapkan katalisnya. TCl4 diserap pada permukaan MgCl2, lalu ditambahkan AlEt2, sehingga terbentuk kompleks metal alkil. Dan selanjutnya terjadi proses koordinasi monomer, yaitu molekul propilena CH2 double bond CH bond CH3 berikatan atau berkoordinasi dengan kosa TI pada katalis sehingga mengatur orientasi ikatan rangkapnya. Yang ketiga ada insert monomer, yaitu migrasi dan insert, di mana ikatan rangkap propilena terputus dan unit propilena disisipkan ke ujung rantai metal alkil membentuk ikatan C bond C baru di ujung rantai dan meninggalkan situs aktif metal untuk monomer berikutnya. Ya, selanjutnya itu propagasi terkontrol, di mana proses ini berulang untuk setiap monomer baru yang berkoordinasi dan diinsert ke ujung rantai karena struktur katalis substituen CH3 selalu terletak di sisi yang sama atau isotaktis. Lalu terakhir ada proses terminasi yang biasanya dilakukan dengan penambahan alkohol atau air yang mengaktifkan situs aktif dan memisahkan rantai polimer dari katalisnya. Lalu apa keunggulannya apabila disintesis dengan bantuan katalis Ziegler-Natta ini? Yaitu rantainya yang dihasilkan akan linier dengan kristalin tinggi dan derajat polimerisasi yang tinggi, sehingga PDI-nya sempit, sehingga karakter dari polimer tersebut akan mempunyai kekuatan mekanik dan termal yang unggul. Lalu, apa perbedaan struktur dan sifat antara PI dan PP? Untuk PI, rantainya monomernya sendiri terbentuk dari CH2 bond CH2, sedangkan untuk PP bondnya atau monomernya terbentuk dari CH2 bond CH CH3. Kekristalannya untuk PI yang jenis HDPE, kekristalannya tinggi berada di angka sekitar 70-90%, sedangkan untuk PI yang jenis LDPE, dia kekristalannya cenderung rendah sekitar 50%. Untuk PP, kekristalannya tinggi, berada di angka 70-80%. Untuk titik lelehnya, untuk PI HDPE itu titik lelehnya sekitar di 130 derajat Celcius, sedangkan untuk LDPE berada di sekitar 105 derajat Celcius. Sedangkan untuk PP atau isotaktis, titik lelehnya ada di 165-170 derajat Celcius. Untuk kekuatan tariknya, PI untuk jenis HDPE kekuatan tariknya tinggi, sedangkan PU untuk jenis LDPE kekuatan tariknya cenderung lebih rendah, sedangkan PP kekuatan tariknya sangat baik. Untuk aplikasinya biasanya PI aplikasinya terdapat pada pipa, wadah, dan film fleksibel, sedangkan PP pada fiber, casing, elektronik, dan juga otomotif. Lalu bagaimana metode polimerisasi mempengaruhi sifat PS dan PVC? Untuk polistirena ini, metode polimerisasi apabila yang digunakan adalah metode polimerisasi radikal bebas, maka PDI-nya akan lebar, yaitu sekitar 1,5-2,5, dan rantainya ataktif, yaitu amorf dan transparan. Sedangkan apabila proses polimerisasinya yaitu menggunakan anionik hidup, maka PDI yang dihasilkan akan sempit, yaitu sekitar 1,1, dan dapat dibuat blok-blok PS atau termoplastik elastomer. Sedangkan untuk PVC, apabila proses polimerisasinya menggunakan proses radikal bebas, maka butiran atau suspensi larutan hasil
sintesis konvensional akan membentuk gugus-gugus CHCl yang terancam dan krisis panasnya terbatas. Sedangkan apabila polimerisasinya menggunakan proses kationik, maka butirannya akan jarang, sensitivitasnya tinggi, sehingga kontrol berat molekul akan jauh lebih sulit. Lalu yang terakhir, jelaskan time change transfer dalam mengontrol berat molekul polimer. Sebelumnya, jadi change transfer ini adalah perpindahan radikal ujung rantai ke molekul lain, seperti monomer, pelarut, polimer, sehingga ada rantai baru yang terinisiasi. Fungsinya yaitu menurunkan derajat polimerisasi sehingga berat molekulnya terkontrol. Lalu memperbaiki distribusi jika digunakan zat transfer spesifik, contoh merkaptan, karbon, dan tetraklorida. Baik, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan terkait modul 3. Terima kasih.